apa kabar nih buat sahabat RTV? Pasti sehat-sehat semua kan? Pasti. Udah kangen nih, kangen nggak nih sama kita? Iya, minggu lalu sudah ada cewek cantik yang kita undang. Sekarang lebih bahaya lagi. Wow, Siapa lebih kali? cantik. Kali ini kita bakal ngobrol sama Kak Ayu Fals, tapi bukan saudaranya Iwan Fals. Iya, betul. Jadi ini lanjut aja lah, gimana? Lanjut. Nah, Kak Ayu ini kita undang di Magelang, waktu panggung KKC Magelang. Tapi Kak Ayu ini domisilinya di Wonosobo, jauh lah ya. Tapi kepo nggak sih buat sahabat RTV yang nonton, kok bisa ya Wonosobo ke Magelang? Bisa. Tapi pasti kepo banget kan? Iya. Ya, Langsung aja kita panggil. Nggak mungkin kita panggil. Kita mungkin. sekarang sudah ada dia. Ya, kita udah sama Kak Ayu juga bahkan. Halo Kak Ayu. Halo kakak. Halo. Kayaknya Kak Ayu ini ceria banget loh. Ceria sekali. Ini tantangan terus ya tiap minggu nih bintang tamunya ini. Pasti ada yang baru terus tiap minggu nih. Makin cantik juga tiap minggunya. Makin cantik, makin prahara pun di rumah. Kak Ayu, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kakak-kakak? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Kak Ayu? Untuk sekarang lagi sibuk di rumah ngebantuin mama di warung sama sibuk mainan motor aja. Main motor. Main motor. Atau main hati. Main motor aja ya kak. Kalau main hati repot. Waduh. Berarti off-road ini salah satu hobi Kak Ayu dong? Iya kak, bener banget tuh. Udah hobi banget lah. Udah bisa apa nih off-roadnya nih? Terbalik kah? Apa udah nyungsep Lumayan gitu? kak, lumayan banget ya buat terbalik-baliknya itu. Sakit badan Kaki loh udah. Kak. Lebih baik sakit badan daripada sakit hati ya? Luar biasa, kakak ini paham banget ya. Iya. Nggak apa-apa, kali aja kita connect. Lo ada yang beda nggak sih? Apa Ini nama panggungnya Kak Ayu itu Ayu Fals. Iya. Nah, kalau untuk nama panggungnya itu kenapa sih milih Ayu Fals? Ada kaitannya kah dengan Iwan Fals? Enggak juga. Apa Iya, padahal gimana suaranya nih? bagus pas manggung di Magelang ya. Itu bener-bener yang panjang banget sih ceritanya kak, dan dapetnya itu kalau nggak salah di tahun 2014 kayaknya. Itu kan Ayu pernah ikut audisi tuh dan bener-bener yang nggak disengaja banget karena memang malam-malam tuh dipaksa sama temen-temen. Waktu itu Ayu lagi ngejob malam, tiba-tiba ditelepon nih sama temen-temen, yuk ikutan aja yuk ke Semarang gitu. Ngapain ikutan ini aja, apa kita ikutan audisi nih gitu. Enggak, belum prepare, aku kan juga nggak tahu nanti gimana juga belum ngerti. Gak apa-apa, yaudah yang penting ikut aja gitu. Ya udah ngikut. Pas kita berangkat itu habis subuh kayaknya kalau nggak salah dari rumah, sampai sana tuh bener-bener yang Ayu tuh nggak ngerti nanti ini ngapain ya, terus persyaratannya apa gitu, bener-bener nggak ngerti. Udah nekat aja gitu kan. Pas masuk, Ayu masuk nih ke babak kedua. Nah di babak kedua itu kan diwajibkan ada salah satu lagu wajibnya pas audisi itu kan. Aku nggak paham, nggak ngerti. Ya udah kamu nyanyi lagu terserah aja deh gitu. Itu jurinya udah kayak gitu. Duh, ini udah nggak enak banget nih. Nyanyi, pas nyanyi tuh dengerin suara kamu aja masih fals gitu. Oh. Emang nyanyi lagu apa kak waktu itu? Lagu metal kah? Lagu dangdut dong kak. Metal dangdut. Nyanyi lagu aduh agak sedikit lupa. Lupa kan nggak inget ya? Jadi awal mula nama Fals itu karena dinyinyirin dulu ya sama juri. Iya, jadi pas keluar Ayu kan udah nggak masuk nih sampai babak kedua. Keluar ketemu sama teman-teman karena teman-teman udah kebanyakan yang gagal kan. Gimana kamu gimana? Terus bukannya sedih tapi malah ketawa gitu, kayak senyum. Ya gagal, kenapa gagalnya? Dikatain fals gitu. Teman-teman semuanya pada ketawa gitu, kayak yang ngetawain banget. Tapi ada salah satu temen aku, itu namanya Azim, itu bener-bener yang ngasih nama ini banget, nama Ayu Fals. Karena
ya udah pulang dari sini nama kamu ganti aja Ayu Fales, siapa tahu hoki rezeki kamu makin bagus gitu. Nah dari situ mulailah nama Ayu Fales muncul. Sebenarnya banyak banget yang nggak setuju sih Kak, karena kan masa nama Ayu Fales sih, Fales itu kan jelek di suara gitu. Tapi banyak juga yang nggak apa-apa lah, siapa tahu hoki gitu ya. Tapi kenyataannya Ya, jadi hoki. ikut aja. Alhamdulillah hoki Kak sampai sekarang Itu. ketemu sama kakak-kakak RTV. Kalau nggak hoki kan nggak mungkin dong dari tadi senyum-senyum terus gitu kan, ngupas umurnya gitu kan. Ceria banget loh Kak Iya. Ayu ini. Aduh. Nah, kalau boleh tahu waktu itu audisinya di mana sih Kak? Di Semarang Kak, di kotanya kalau nggak salah. Dan ya, tapi lagu pop atau dangdut itu waktu itu? Lagu dangdut. Oh, lagu dangdut. Oh, menyesal lah juri-juri itu menilai Kayu Iya. itu false. Sekarang dia sudah membuktikan Membuktikan dirinya. dirinya tuh udah jadi penyanyi loh, gitu kan. Terbukti kan. Oh jadi karena masalah itu jadi bukannya down tapi justru malah jadi tambah semangat gitu waktu itu. Aku udah ibaratnya udah dinyinyirin nih, pokoknya aku harus lebih baik lagi dari sekarang gitu sih mikirnya. Jadinya jadi jadi buat bikin semangat aja deh, pokoknya harus semangat dan alhamdulillah sampai sekarang masih di sini masih nyanyi gitu kan. Oh, ini sangat optimis sekali ya. Misalnya juga kalian pria-pria yang tidak mendekati Kak Ayu ini. Iya, Dia adalah wanita yang sangat optimis. iya. Saya ngomong ini sebenarnya agak bergetar kaki saya karena takutnya di rumah berbahaya. Nah, Kak Ayu berarti selain itu Kak Ayu terus berlatih nih untuk menjadi penyanyi atau tidak putus asa dong berarti setelah dinyirin oleh juri nih kayak suaranya false atau jelek, ternyata Kak Ayu itu bahan jadi motivasi Kak Ayu ya? Iya, semenjak kejadian itu Ayu tuh mikirnya malah gini, berarti aku harus mulai sekarang harus lebih semangat lagi belajar, lebih semangat lagi gimana caranya aku tuh bisa ngebuktiin sama semua orang kalau Ayu tuh bisa gitu loh. Dan suara penyanyi dangdut itu nggak cuma harus sempurna, tapi mereka memiliki ciri khas tersendiri, kayak gitu aja sih yang jadi pemicu buat semangat Ayu. Betul, setuju. Jadi jangan bikin kita ngedown gitu kan ya. Ini juga nih pelajaran juga nih buat teman-teman juga di luar sana yang menjadi penyanyi. Jalan menjadi penyanyi itu nggak mudah, ya kan? Nggak ada yang instan gitu. Pasti ada yang nemuin di di kritik pedas, Pasti. atau dinyinyirin lah gitu. Tapi yang penting pembuktiannya sekarang. Dan ya itu nggak? bahkan dijadikan motivasi. Betul. Harusnya. Seperti Kak Ayu ini nih, setelah dia dinyirin katanya suaranya false, terus nggak bisa nyanyi, tapi dia bisa membuktikan kepada semuanya, bahkan juri-jurinya yang mengomentari dia jelek kemarin atau omongan yang tidak enak kemarin, kalau dia sekarang menjadi penyanyi loh. Luar biasa. Atau jangan-jangan yang juri-juri kemarin itu jadi salah satu penonton setianya waktu Kak Ayu manggung lagi. Atau jangan-jangan jadi ketua fanbase. Atau lebih parah sih. iya. Kalau untuk nama fansnya Kak Ayu ini apa sih? Kalau untuk fans, Ayu sih nggak ngasih nama gitu, cuma nggak ada nama sih Kak untuk fansnya, cuma Ayu tuh lebih yang penting kita tuh deket banget dan mereka biar mereka sendiri nantinya yang ngasih nama dan mereka yang nyebutin diri mereka apa gitu aja sih. Oh, jadi ngebebasin para fans mau nyebut dirinya dengan nama apa gitu. Jadi Kak Ayu tidak mematok nama ya. Tapi Kak Ayu ini komunikasinya dengan teman-teman fansnya sendiri itu gimana? Lewat WhatsApp group kah? Atau ada Instagramnya? Biasanya lewat Instagram Kak, karena kan fans Ayu kebanyakan nih masuk follow Instagram Ayu kan, jadinya nanti entah seminggu sekali atau berapa hari sekali Ayu pasti nyapa fans Ayu lewat live gitu. Kadang-kadang sampai kayak kalau Ayu lagi di rumah nih Kak, banyak banget DM yang masuk, Kak Ayu nih kapan nyanyi lagi, Kak Ayu kok nggak pernah bikin story, Kak Ayu kemana aja pada nyariin ya? gitu. Ada nyariin, pasti pada kangen banget kan? Gimana sih?
Pasti kangen. Iya, itu bikin sedih. Tadi kan dibilang julukannya tuh Ayu false. Tapi kita akan buktikan di segmen akhir apakah benar false. Suaranya. Iya. Tapi setelah yang satu ini ya. Ya. Ya, sangat berterima kasih karena di sini sangat menghibur banget. Dengan acara ini bisa anak muda malam minggu bisa berkumpul bareng di sini. Sangat menarik, lumayan buat hiburan buat kita, rame, terus apa ya, meriah, terus apa lagi? Sangat meriah. Nah, masih sama kita Ya. nih. Masih ngobrol-ngobrol sama Kak Ayu dong Betul. pastinya. Nah, kita mau lanjut lagi nih cari tahu ke Ayu tuh soal dangdut gimana sih. Nah, untuk pertanyaan yang soal dangdut, Kak Ayu ini udah berapa lama nih mengenal musik dangdut nih, kalau boleh tahu? Sekitar 9 tahunan kurang lebih, Kak. Wow, 9 tahun. Lama juga. 9-10 tahunan gitu. Itu kalau udah punya anak udah jadi SD. Ya. Udah SD anaknya. Kelas 3 apa? 9 tahun yang lalu berarti masih belasan ya? Bener banget. Masih Ya intinya masih kecil lah ya. Iya dah, pokoknya gitu dah. Masih kicik-kicik, masih unyu-unyu. Makasih, sekarang udah tua. Tapi tetap masih unyu juga Semua kok. akan tua pada waktunya. Nah, Kak Ayu, aku mau tanya nih, kalau pengalaman berkesannya waktu manggung itu apa sih? Kalau Ayu sih semua berkesan ya kalau menurut Ayu, Kak, karena emang seringnya kan di beda-beda tempat, beda wilayah gitu. Jadi selalu dengan baru. Tapi ada yang maksudnya kayak pengalaman Sulit dilupakan. sulit dilupakan kayak misalnya buruk kah atau misalnya momen lucu kah malah. Kalau sulit dilupakan satu Mantap. ya kayaknya pas di Kalimantan itu perjalanan ngeri banget sih, itu susah dilupain gitu sampai sekarang. Kenapa? Karena lewat jalannya tuh cuma itu doang dan itu hutan banget yang kayaknya di sini masih jarang, udah nggak ada di hutan yang ngeri banget kayak gitu, bener-bener yang pohonnya bener-bener yang Gede-gede. besar-besar banget, dan perjalanannya itu dari pagi sampai malam tuh, sampai ke lokasinya tuh jam 11 malam. Wow, Lah, malam banget. kapan nyanyinya kayak gitu? Manggungnya jam berapa tuh, Kak? Besokannya? Rusaknya. Oh, lusanya. Waduh. Di mana tuh kalau boleh tahu? Di Kalimantan. Oh, Kalimantan. Dari tadi di Kalimantan. Gua nggak kedengeran, maaf ya. Aduh, ini mau beliin apa nih? Kopi. Aduh. Kopi. Nah, berarti Kak Ayu ini manggung di umur berapa nih? Pertama 27 kali. Sekarang umurnya udah 27 nih. Nggak boleh sebut nama, nggak boleh sebut umur. Umur dong, masih muda nih, masih unyu-unyu juga. Berarti awal mula manggung itu umur berapa? Kalau umurnya bisa di ini sendiri, Kak. Nanti ada kita sensor nih gitu. Kalau salah 2009-2010 Ayu mulai nyanyi. Oh, udah ketebak lah umurnya berapa itu. Udah punya kira-kira lah ya kita. Udah disebutin tadi Udah sama bisa kita Kakak. kira-kira. Tapi ada kayak momen lucu nggak sih Kak pas lagi manggung gitu? Misalnya nih lagi manggung, kepleset gitu atau apa gitu? Atau misalnya lagi manggung tiba-tiba jadi pemain gendang gitu? Nggak mungkin dong. Jadi pernah banget tuh pas manggung kan pakai heels yang kecil gitu kan, heelsnya tuh bener-bener yang kecil. Iya. Nggak taunya itu keblibet sama kabel. Terus? Ya udah, untungnya itu pas lagunya udah selesai, pas mau balik duduk keblibet, jatuh deh gitu kan. Tapi kabelnya nggak apa-apa kan? Makasih. Sama-sama loh. Nggak, soalnya kalau misalnya aku ada di sana, mungkin pas saat itu langsung udah sigap begitu. Kayaknya kamu yang gitu ya. diduluanin kabel apa Kak Ayu nih? Susah nih, ini gimana ya? Kabel juga penting. Kalau kamu waktu di TKP kayu juga nih penting. ngelihat kejadian kayak gitu, siapa yang bakal kamu tolong duluan, aku tanya? Dua-duanya udah.
Ya nggak bisa dong, nggak bisa salah satu kan? Enggak, kalau gue pilih salah satu, Vin, bahaya gue di rumah. Mengerikan ini di rumah ini. Nah, tapi itu tadi salah satu momen lucunya kelibet ya. Tapi ada nggak momen romantis gitu, misalnya fans kasih apa gitu? Sesuatu Iya. kasih barang nih, tiba-tiba Kak Ayu lagi Iya. naik, lagi nyanyi, tiba-tiba fansnya naik nih ngasih kado, kan itu seneng banget Kalau- pasti. Kalau yang sweet sih bukan kado ya Kak, malah. Apa tuh? Tapi ada anak kecil yang tiba-tiba metik bunga terus dikasihin gitu. Pas Ayu lagi nyanyi dia naik cuma ngasih bunga itu, dia baru metik di situ di depan panggung itu kan ada bunganya tuh, dipetik terus ngasihnya, dikasih aja langsung pergi gitu. Itu bener-bener yang anak kecil gitu. Iya sih, Bang. sweet banget sih. Tapi itu kejadian tahun berapa itu? Waduh, kalau taunya udah lupa deh Kak. Cuma kalau mungkin kalau misalnya anak itu sudah mulai besar saat ini, kamu itu bunga siapa yang kau ambil? Minta maaf dulu itu, minta izin kalau mau ngambil. Anak kecil itu Iya. malu-malu tapi mau ya, Iya, tapi kan kalau kecil nggak apa-apa. Tapi kalau gede kan janganlah. malu-maluin yang ada. Iya. Masalahnya bunga tetangga. Dipetik. Petik dong. Iya, tahu-tahu metik aja langsung dikasihin. Udah gitu pas dikasihin mau Ayu kan mau jongkok karena dia kan masih kecil kan. Pas mau jongkok dia udah lari, udah turun. Wah, kenapa tuh? Gara-gara apa tuh? Malu katanya. Malu Kak, mungkin dia bukan malu Kak. Mungkin dia takut, wah kayaknya pengen disundul nih, dia mau gitu. Jongkok buat nyundul kalau. Antara malu atau ketahuan emaknya, aduh masih kecil nih. Tapi udah Iya, udah iya, udah iya. udah tumbuh bibit-bibit dia. Tapi nih, Kak Ayu ini selama manggung nih kan tadi katanya di Kalimantan itu jauh, hutan. Tapi pernah nggak sih ngerasa masuk angin? Wah iya tuh, apalagi malam kan tuh. Kalau harinya tuh kalau malam terus Ayu nggak ada yang nganterin, dia biasanya kan naik motor itu Kak. Itu bener-bener yang sampai pernah nih di panggung tuh bener-bener yang kayak udah nggak ada dayanya sama sekali, masuk angin gitu kayak pusing, terus tiba-tiba kan mual-mual gitu. Waduh. Tapi kita punya solusinya sih di sini. Iya, jadi salah satu Nah, caranya. jadi kita punya tolak angin care. Tar, belum dikeluarin. Ayo. Kan gue bilang keluarin. Iya, udah nggak apa-apa kan. Ini kan kita Nah. lagi adlibs. Nah, Tolak jadi di sini angin. kita punya tolak angin care. Ini Kecil. kecil, praktis banget, bisa dibawa kemana-mana loh. Roll on. Ntar dulu biar kelihatan mereknya. Nah, ini dia Oh. tolak angin care. Jangan lupa nih Kak Ayu tiap manggung Harus bawa ada. ini. Jangan Makasih, Kak, buat lupa. kakaknya. Mulai besok Ayu bakalan bawa deh tolak angin care-nya Iya, kemana-mana. cakep. Kalau menurut Kak Ayu? Ayu, seberapa besar sih pengaruh musik dangdut itu buat di musik Indonesia ini loh? Sangat besar sekali ya Kak. Bahkan sekarang itu kan musik dangdut sudah seperti ikonnya Indonesia. Kalau kita kemana-mana itu kan tahu dangdut nggak? Oh Indonesia gitu. Itu udah pasti itu. Makanya sangat berperan bagi Indonesia. Tapi setuju kalau sih, menurut soalnya saya. orang Korea juga ada yang nyanyi dangdut ternyata. Karena dangdut juga di semua kalangan sih. Iya, di Amerika, di luar negeri juga. Jadi Dan sekarang kan segala genre musik bisa didangdutin gitu Kak. Makanya orang-orang, bahkan orang mancanegara pun dangdut itu oh Indonesia gitu. Musik dangdut ya Indonesia, itu udah salah satu ikon juga sih kalau menurut Tapi Ayu. memang makin genre itu makin meluas. Cuman harapan kedepannya sih dari pribadi ya. Kedepan tuh ada band metal dangdut gitu. nah buat warga Udah goyangin. kita sebagai warga Indonesia jangan malu nih ngaku dangdut ya, musik dangdut. Karena musik dangdut ini semua kalangan juga sih. Iya, dari bocil-bocil sampai orang dewasa semua bergoyang. Nah, tapi kan Kak Ayu udah lama nih manggung, udah 9 tahun bahkan. Tapi pasti Kak Ayu punya sosok idola dong yang memotivasi Kak Ayu nih. Aku pengen deh kayak idolanya kayak gitu kan. Siapakah dia? Siapakah dia? Bunda Rita Sugiarto itu dari dulu banget paling disukai sama Kak Dewi Persik. Wah, buat Bunda Rita nih, Bunda Rita pasti semua orang udah tahu karena dia penyanyi legend juga. Nah, ini Kak Dewi Persik. Dewi Persik. Wow, Kak Dewi Persik Waduh, nih.
Nggak cocok lu. Oh nggak cocok, gue nggak cocok ya. Nggak ada lucu lu gitu kan. Nggak Lurus. bisa. Lurus saya udah cukup mereka yang apa namanya yang Oke deh, body- iya. Nah, Kak Ayu kenapa sih milih Kak Dewi Persik nih tentunya? Karena kan kalau Bunda Rita kita semua tahu kalau Ya. Bunda Rita itu penyanyi legend, penyanyi senior juga. Nah, kenapa sih Dewi Persik? Kalau Kak Dewi Persik itu sukanya sama Oh, iya. suaranya. Karena suaranya itu punya ciri khas gitu, asik aja didengar itu betul. suaranya. Kami pun juga suka semuanya. Semuanya apa nih? Semuanya apa nih? Kak Dewi Persik. Pengen lanjutin nggak bisa. Ayo lanjut. Nah, kalau lagu favorit dari Kak Ayu ini apa sih? Nanti kita Sekarang- boleh sekarang nyanyi ini bareng ya. ya. Yang sekarang ini nih. Kalau lagu favorit sih banyak ya Kak, tapi lagunya tuh kalau untuk sekarang yang slow-slow gitu kayak ada sih lagu yang lagi Apa tuh? hit sekarang itu Lost ayo Doll. tiap hari dengerin. Bukan. Lost Doll. Lost Doll. Udah kebaca Oh, udah banget ya kebaca. Kak. Udah kebaca nih, karena Betul. ini favorit semua kalangan. Emang Bahkan kamu juga pasti suka nih lagunya Lost Doll. Suka tapi suka banget karena memang masih hits banget sih di sini setiap hari bisa dengerin lagu wah Lost betul. Doll. Iya, karena seringnya orang yang mendengarkan itu, jadi kita juga keingetan terus ya lagu Iya. itu ya. Karena memang lagi di kalangan anak muda tuh lagi Hits banget. hits banget. Tapi kenapa suka? Maksudnya ini kan kalau tadi jawabannya lagi banyak didengerin orang-orang tuh kayak jawabannya klasik Kak. Kok ada alasan mendalam gitu? Kalau alasan mendalam sih enggak, kalau lagu kan kita biasanya mengikutin, kalau lagi yang asik didengerin tiap hari itu betul. Tapi kalau Ayu lebih sebenarnya tiap hari lebih seringnya tuh lagu-lagu yang klasik, yang jadul, yang Kayak lagu Ika slow Nurjana gitu, yang gitu. kalem-kalem gitu sebenarnya. Cuma Cengkoknya suaranya itu Ayu ya? tuh nggak masuk. Tapi kalau misalnya manggung nih, pernah nggak sih dapat request lagu yang sulit dinyanyiin? Bahkan kamu belum pernah nyanyiin nih sebelumnya. Sering Kak, sering banget. Kadang kalau kita masuk ke nih biasanya kalau pas lagi nyanyi di luar kota nih, yang hits di sini kan belum tentu di sana hits, belum tentu di daerah itu mereka Iya, betul. tahu lagunya gitu kan. Nah mereka mau minta lagu yang Ayu pun nggak tahu gitu loh. Oh apa ya gitu kan, bener-bener yang bingung itu sering. Tapi ya agak pinter-pinter ngomongnya aja sih Kak, kayak nanti aku kenalin deh lagu yang lagi hits nih dari aku gitu Oke. aja sih kalau. Berarti cara Cara mengatasinya pindahin ke lagu lain nih? Atau tetap nggak nyanyiin lagu itu kan? Karena belum tahu. Ya pintar-pintarnya kita ngomong aja kan. Kayu Iya. Pinter lobby nih. Iya, tapi kalau misalnya kalau kita berhadapan sama kayu mah kita iya. Udah Iya. tak kedengar mau ngomong apa ngedengar udah iya. Udah nggak peduli deh. Yang penting Kak Ayu ngomong, Iya. kita jawab iya. Iya, yang penting naik nyanyi terhibur iya. Kita bakal lanjut lagi nih, Hmm. tapi ini ada yang lewat dulu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Dia Ayu Amalia, umur saya 17 tahun, dari Kota Gresik. Saya mengikuti acara ini untuk melatih kepercayaan diri saya, sama ingin melatih seberapa jauh saya bisa bernyanyi di sini. Yen kelem tak cak rapi, yen ra kelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Masih barang kayu. Sekarang kita mau gali-gali lagi, Oh Tapi iya. nggak gali lubang tutup lubang ya. Oh iya, aku mau nanya nih. Kalau Kak Ayu ini tetap berkarya selama pandemik ini apa sih? Pasti banyak sekali gangguannya karena halangannya juga. Pasti Iya. kan lagi ada pandemik ini kan? Jadi bukannya nggak takut sih iya juga Kak. Tapi memang Ayu sendiri yang semenjak pandemi ini tuh mengurangi aktivitas gitu. Memang Ayu sendiri yang bener-bener yang ingin mengurangi karena bukan dibilang takut juga iya ada takutnya gitu kan. Jaga itu harus gitu ya Kak, harus tetap jaga lah karena Wonosobo juga Iya. COVID-nya
lumayan mengerikan Kak. Jadi Aduh. emang Ayu Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. jadi Ayu sendiri yang mengurangi, bener-bener banget mengurangi aktivitas. Ini baru-baru ini aja yang udah mulai kembali beraktivitas, kayak di warung juga udah mulai, itu juga baru-baru ini sih Kak, belum lama juga, karena pas awal-awal COVID bener-bener yang nggak berani keluar rumah. Iya betul tuh. Serem. Pasti di sana Lebih serem, banyak juga. lebih serem itu daripada kita ditanya kapan kawin. Wah, itu kayaknya paling ditakuti sih sama setiap orang. Nah Kak, tapi masih tetap latihan kan di rumah gitu, jadi biar vokal masih tetap terjaga gitu. Karena emang hobinya nyanyi, jadi ngapain masak, bersih ya sambil nyanyi aja gitu Kak. Tapi pas lagi naik motor trail sambil nyanyi nggak tuh? Hilang konsentrasi dong, Pak. Kali kan sambil ngelatih pernapasan kan jegruk gitu kan. Biasanya pas lagi istirahat baru kita sambil nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Oh. Kan nggak mungkin juga dia lagi bawa motor tiba-tiba sambil nyanyi di depannya ada lubang kan ya, ambiar juga. Pas lagi loncat tuh I believe I can fly di luar. Itu film banget sih kayaknya ya. Nah, tapi nih Apa tuh? selama Kak Ayu tadi nih menjadi penyanyi atau hobinya off-road, pasti ada orang terpenting dong dalam hidupnya. Wah, siapakah Wah, dia? udah mulai sensitif. Nah, itu siapa nih. sih? Wah, digali terus. Gitu ya. Ada yang pasti yang paling utama itu adalah ibu. Semangat yang selalu kasih support, yang selalu bener-bener yang nggak pernah kamu jangan gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Tapi tiap kayak Ayu awal-awalnya sih dulu pas terjun ke dunia entertain ini nggak boleh, karena emang nggak usah lah ngapain gitu kan, dunia kayak gitu tuh jahat gitu, nanti kalau kamu nggak bisa jaga diri kamu nggak bener, jadi orang nggak bener, udah nggak usah gitu. Tapi Ayu selalu ngeyakinin gitu kan, ngeyakinin orang tua, Ayu tuh niatnya kerja, bismillah, insya Allah aneh gitu. Itu belum dipercaya loh Kak, sampai berapa tahun, sampai Ayu nyanyi udah sekitar 3 tahunan itu belum dipercaya. Nggak diikutin pas nyanyi, tapi Ayu nggak tahu. Ayu ada nyanyi di luar kota, diikutin. Taunya pas nyanyi di Kutoarjo, itu tiba-tiba ada bapak di belakang panggung, kan kaget. Kok ada bapak gitu kan. Katanya udah yang kesekian kalinya ngikutin gitu, biar mantep aja itu, biar mantep lah, kan mama juga khawatir gitu, makanya bapak ikutin, maaf ya nggak bilang kayak gitu sih. Dan sekarang udah semenjak itu udah dipercaya mau sampai mana gitu, yang penting kalau Ayu tuh yang terpenting harus izin gitu, berangkat tuh harus bilang dulu gitu. Iya. Tapi kalau itu kan hampir 3 tahun ya, maksudnya belum mendapatkan kepercayaan dari orang tua ya. Tapi setelah itu Ayu sering ngajak orang tua ikut manggung nggak? Oh, enggak. Ikut temenin gitu? Karena nggak tega Ayunya. Takut kecapean ya? Nggak teganya nanti karena dari awal kan awalnya nggak dibolehin nih. Jadi kalau Ayu mau nyanyi yang penting pamit kalau pernah nyanyi di dekat rumah, dan ada mereka gitu, ada ibu ada bapak nonton, Ayu telepon, ibu pulang aja nggak apa-apa, Ayu sini nyanyi. Ayu nggak tega liatnya gitu loh, lihat kan gimana ya, nggak tega aja, nggak usah lihat Ayu kerja. Ayu tuh pikirnya nggak usah, orang tua tuh jangan sampai lihat pas kita kerja gitu, yang penting nanti insya Allah kalau udah sukses barulah buat orang tua itu kan. Oh iya betul. Malah jadi mellow ya. Iya, aduh. Tapi memang benar sih, maksudnya kadang kita sebagai anak gitu nggak pengen gitu orang tua ngeliat kita lagi capek kerja gitu atau apa gitu. Karena
takutnya nanti kepikiran juga kan. Tapi kan hati seorang orang tua nih, hati orang tua kan nggak bisa dibohongin juga. Iya betul. Iya kan? Apalagi kan panggung-panggung kayak bukan panggung besar gitu kan, panggung besar pun kadang ada yang nyawer gitu loh kak. Oh iya betul. Gitu kan kayaknya nggak tega aja sih, jangan sampai tahu lah pernah bilang gini kamu kerjanya gitu, kamu nggak apa-apa gitu sih, karena paling deket tuh sama mama sama ibu. Kamu kerjanya kayak gitu kemarin pas mama lihat, emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa mah, yang penting kan kita bisa jaga jarak sama yang nyawer, kita bisa jaga jarak itu aja sih. Jadi nggak Tapi ya benar. Jangan, Betul sih. ya kak. Kan kadang kan kebanyakan banyak juga, maksudnya di panggung-panggung juga, misalnya ada yang nyawer atau apa gitu. Bahkan orang juga kadang senonoh. Ya tapi itu ya pinter-pinternya penyanyinya juga, gimana caranya menjaga diri, jaga jarak dengan cara yang sopan gitu kan. Jadi semua tetap kondusif kan? Iya kak. Tapi berarti selama ini Kak Ayu ditemenin manggung itu sama siapa? Sendiri? Kemana-mana itu manggung sendiri? Sama ponakan kak. Oh, sama Jadi ponakan. biasanya kalau sampai mana sampai mana gitu diantarin sama dia gitu. Kalau dia lagi nggak kerja berangkat. Tapi kalau untuk daerah deket-deket kayak masih di Wonosobonya, kayak di Banjar gitu kan, kayak di Purworejo itu kan masih agak deket sama Wonosobo. Itu berangkat sendiri, Pak. Iya. Apa Berangkat gimana? sendiri. Oh. Lu pacarnya kemana kak? Dia kan pacar, bukan supir. Ya kan namanya juga pacar kan menemani gitu kan. Kalau udah menikah juga kan nanti menemani. Nggak apa-apa, paginya nggak diantar tapi pulangnya jemput. Bercanda ya kak. Oh bisa. Ya, kalau Dijemput siapa? Dijemput siapa itu? kalau Ayu nggak terlalu yang gimana ya, bukan tipe yang manja gitu loh kak. Jadi kan memang suka bermotor, jadi ya udah berangkat sendiri aja motoran gitu udah. Buset, motoran. Cewek pemberani loh. Tapi bentar. Ini menarik. Sehari-harinya tomboy apa feminim? Ini Gayanya. tomboy. Iya, Ayu tuh sebenarnya tomboy karena kalau milih nih jalan-jalan pakai dress sama heels atau kaos sama sepatu, itu pilih kaos, jeans sama sepatu aja udah los gitu, enak aja gitu. Waduh, tapi kelihatannya tuh kayak misalnya di postingan. Tapi ini banget ya. Kak, fallback. Baru follow nih, fallback. Iya, Kak, benar ini fallback. aku lihat di Instagram gitu. Maksudnya kan foto-fotonya tuh lebih feminim gitu ketimbang tomboy. Makanya aku nggak percaya gitu kan kalau Kak Ayu ini sehari-hari tomboy gitu. Kayaknya Kak Ayu ini feminim kalau mau manggung aja sih. Iya, bisa Iya kan? gitu ya. Jadi menyesuaikan juga, kalau lagi nyanyi itu kan harus feminim banget gitu kan. Terus kalau lagi ngumpul sama temen-temen, kalau sesama penyanyi gitu emang feminim. Cuma kalau lagi pengen main sendiri kayak kemana, kayak hari-harinya gitu ya lebih ke tomboy sebenarnya sih kak. Oke. Tapi fansnya Kak Ayu ini tahu nggak sih kalau Kak Ayu ini seorang off-roader? Kayaknya udah mulai pada tahu ya kak, karena sekarang udah mulai sering posting motor gitu. Tapi berarti bisa oprek-oprek motor dong? Ngerti oprek motor? Dikit-dikit lah kak. Atau oprek-oprek hati gitu? Harus ngerti sih ya Kak, apalagi kan kalau lagi nge-off-road nih tiba-tiba motornya mati di tengah hutan kan bahaya juga kalau nggak bisa. Iya kan? Untuk mesin dan lain-lain sebenarnya nggak paham ya kak. Cuma emang udah khusus gitu kak. Jadi untuk di jalur itu kan emang ada yang khusus. Kalau kita motornya trouble ya bener-bener langsung calling. Mekaniknya ya? Jadi ada mekaniknya di sana ya? Tapi kalau mesin tuh kalau trouble ada mekaniknya. Kalau hati yang mekaniknya siapa ya? Tapi kepo nggak sih buat sahabat RTV atau fansnya? Awal mula Kak Ayu ini kenapa suka off-road itu alasannya apa? Atau misalnya kayak tadi nih penyanyi diajak temen juga, atau gimana nih? Awal mula suka off-road? Kalau awal mula suka off-road itu emang udah sering kayak ngeliat postingan teman-teman gitu kan.
karena temen Ayu tuh banyak itu di motor semua. Jadi ngeliat gitu kan, cuma sekedar share sama temen dulu pernah. Kok asik ya dilihatnya gitu, jadi pengen, menantang banget gitu. Ya udah ikut aja yuk, ikut gitu. Pas itu tahun 2016, ikut aja yuk, ikut gitu. Beneran nih, emang cewek dibolehin nggak apa-apa, justru kita malah seneng kalau ada off-roader cewek gitu. Mulai ikut-ikut. Tapi waktu itu pada saat diajak sama teman-teman off-road, apa udah punya motor trailnya? Belum Kak, awal itu belum punya. Tapi dikasih fasilitas sama temen, inget banget zaman dulu tuh dikasih fasilitas motor. Udah kamu pakai motorku aja, aku ada 3 gitu dulu, inget. Waduh. Ada 3 kamu. Aku emang lagi nyari nih off-roader cewek buat pakai motor aku gitu. Waktu itu, terus ya udah beneran nih nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, kamu beli ini aja, beli peralatannya aja gitu. Udah berangkat Kak, bener banget yang belum pernah latihan, belum pernah megang motor trail sebelumnya, itu langsung jalur di hutan dulu, inget banget. Buset, nembus hutan. Pasti agak sulit juga kan? Karena kalau di hutan apalagi jalur motor udah jalannya setapak, terus banyak lobang, terus batunya segede kepala, bahkan banyak lobang-lobang yang tiba-tiba itu dalam banget, itu bahaya loh. Apalagi kayak waktu itu pertama kali kan. Justru itu yang menantang Kak. Oh, berarti ini tipikal kayu ini suka yang menantang ya? Suka tantangan nih kayaknya. Suka sama tantangan. Waduh, harus laki-laki pemberani yang mendekat. tapi nggak tahu deh. Nih kalau naik motor gitu nih, kalau punya pacar gitu. Nih jangan-jangan yang pacar lakinya nih yang dibonceng ya sama kayu nih. Gak gitu Kak. Iya kan, secara rider gitu kan. Atau enggak ini pacaran tapi 2 motor touring. Oh bisa. Bisa. Tapi belum sekarang kan. Sekarang bisa ya. Sekarang belum mikirin yang itu dulu Kak. Oh, Waduh, tapi kedepannya semoga dapat yang terbaik sih buat kayu Oke, dan semua yang keluarga. terbaik buat kayu semua. Amin. Aku ada pertanyaan nih. Kalau misalnya waktu bisa diulang, ya, kayu ingin menjadi seperti apa? Ingin menjadi off-roader cewek yang hebat. Buset, ngeri. Beneran off-roader. Beneran Kak, karena emang gimana, seneng aja gitu. Kayaknya kalau orang lain ngelihat kan, ih cewek ini ngeri banget sih mainannya motor gitu, apalagi di hutan. Kalau Ayu sendiri tuh enggak, justru itu tuh asik gitu. Pada saat kita naik motor di hutan dengan jalan yang se-ekstrim itu justru malah kita tuh melupakan sejenak masalah-masalah duniawi. Nah, ini sebentar. Sebelum kita ke segmen berikutnya, ada pertanyaan tapi harus Kak Ayu jawab cepet ya. Bener ya, udah siap ya? Udah siap nih. Oke, pokoknya jangan nggak boleh banyak mikir, pokoknya langsung jawab. Oke? Kok jadi deg-degan sih? Enggak, malah kita yang deg-degan nih, kita sebenarnya lagi mikirin pertanyaannya apaan. Iya. Pertanyaannya ngejebak. Enggak. Langsung jawab cepet Jawab aja ya. cepet ya. Jadi off-roader apa penyanyi dangdut? Dangdut. Tadi katanya mau jadi off-roader. Lebih menghasilkan pikiran. Jadi ini jadi gimana nih? Iya, tadi katanya mau jadi off-roader, kan gimana sih, nggak konsisten nih. Sahabat RTV sama fansnya malah bingung. Karena Iya. kan tadi pertanyaannya kalau dulu bisa diulang kembali kan pengen jadi off-roader. Oh iya. Apa pengennya jadi off-roader. Nah sekarang udah jadi penyanyi dangdut, udah tahu penghasilannya Kak. Jadi ya sekarang milihnya penyanyi dangdut. Oh, siap. Baik. Berarti sekarang udah menikmati jadi penyanyi dangdut dong? Iya dong Kak, sekarang udah menikmati banget. seru. Oke, kita nanti mau dengerin Kak Ayu nyanyi. Kita akan membuktikan apakah Kak Ayu itu beneran false False apa atau enggak. Tapi setelah kita edit dulu
yang satu ini? Buat acaranya seru banget, ramai banget, penontonnya banyak banget. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayang di Claudia, ini salah satu lagu yang akan saya bawakan nanti ya. Buat acaranya bener-bener luar biasa banget, seru banget, kompak banget. Oke, masih sama kita dong pastinya. Kita masih ngobrol juga nih sama Kak Ayu. Ya. Kita mau nanya soal project nih. Project apa nih yang lagi dan sedang dan akan dikerjakan? Kalau untuk sekarang yang udah mulai jalan lagi bikin YouTube channel ya. Oke. YouTube channelnya nih tentang motor atau nyanyi nih? Yang udah mulai jalan tentang motor. Ini lagi digarap sekarang itu tentang motor. Oke, tapi next nyanyi juga ya? Insya Allah. Cover lagu atau apa? Ditunggu ya. Jangan lupa kasih tahu kita buat channelnya apa, nanti bisa kita subscribe ya. Bisa ya Kak. Oke. Subscribe kita juga. Iya, jangan lupa nih di follow. Ajak teman-temannya, ajak fans. Pasti. Nah, tadi kan Kak Ayu ini udah bilang nih sama kita kalau lagu favoritnya ini ternyata lagu Lost Doll yang sering Iya. banget lagi kita dengerin di semua kalangan. Mm-mm. Nah, kita boleh nyanyi bareng kali ya? Kita nyanyi bareng gimana, Kak? Boleh? Ini kalau nyanyi bareng tapi kamu harus nyanyi loh. Loh, iya sih, tapi aku nggak hafal. Kayaknya ini Kak Ayu pasti aja deh. bareng namanya. Kita minta dinyanyiin. Minta dinyanyiin. Bagian rapnya boleh. Boleh. Boleh Kak Ayu, silakan. Lost Doll nang lanjut lemu WhatsAppan cek pakai datani yen entek tak tukokne temen elpino yen mantan aku kabarmu tandane iku ora rindu. Nah, Apa? keringat bareng awakmu. Wih, terbukti tidak pas teman-teman. Kayaknya Terbukti. juri-juri ini yang kemarin ngomong fast nyesel sih kayaknya. Ya, hei juri di sana siapapun Anda. Terbukti sudah. Padahal adem loh suaranya. Ada. Tapi memang waktu di Magelang kan bareng panggung rakyat ya. Itu emang bagus sih. Kan kalau nggak salah tuh di akhir pertunjukan kan Kak Ayu nyanyi. Iya. Gua tuh singelong loh. Singelong. Waktu itu kamu yang ke panggung rakyat Magelang ya? Iya, sama Bapak Prosedur Topik. Jadi kita waktu itu standby banget itu di bawah panggung, kita lihat warnanya asik goyang udah. Tapi waktu di panggung rakyat nyanyi apa sih? Kepo, boleh kali ya sedikit juga dinyanyiin di sini? Kalau masih inget ya. Aduh, Tapi kalau dulu tuh nggak apa-apa. inget kakak. Ya, dia nggak Ya apa-apa. udah nggak apa-apa deh. Iya dah. Ya deh. Nah, Kak Ayu, harapan musik dangdut ke depannya itu di mata Kak Ayu itu gimana? Harapannya semakin maju dan semakin disukai sama semua kalangan dan apa nggak dianggap musik apa biasa aja gitu. Musik biasa gitu ya. Karena kan sebenarnya banyak yang underestimate-nya ya, dangdut itu musik kampung. Padahal nyatanya enggak coy. Enggak sama Asik. sekali. Bahkan musik dangdut ini semua kalangan suka kok. Aku juga suka. Iya, Pasti kan? Nah, satu lagi nih, aku mau nanya. Mimpi Kak Ayu ke depannya itu apa sih kalau boleh tahu nih? Mimpi ke depannya. Menjadi orang sukses untuk ngebahagiain orang tua. Amin. Emang Kak Ayu anak yang soleha. Nah, tadi katanya satu dari kamu. Iya. Sekarang pertanyaan satu dari aku nih. Boleh. Apa harapan Kak Ayu? Bentar. Apa Bentar. harapan? Harapan gue ngomongnya. Harapan.
Oke. Kita ulang ya Kak. Kita ulang. Oke. Nah, tadi satu dari kamu kan, Ya. sekarang satu dari aku nih. Apa tuh? Apa pesan Kak Ayu untuk fans dan nonton setia RTV tentunya? Ah iya tuh. Pesan untuk semua fans aku sama semua penonton setia RTV dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap semangat walaupun sekarang kita di masa yang sulit karena banyak COVID di mana-mana. Dan untuk menjaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan. Terima kasih. Kok untuk sahabat RTV apa? Kalau untuk sahabat RTV, jangan lupa di subscribe channelnya Panggung Rakyat RTV dan tonton ya kita. Ah, Nah, betul, cakep. itu dia. Ini yang kita butuhkan. Subscribe. Kami penyembah subscribe. Subscribe, like, and comment, dan jangan lupa nonton Kak Ayu di Iya. channel YouTube-nya Panggung Rakyat RTV. Oke. Kita juga udah lama juga nih. Kita udah dari tadi kita udah ngobrol sama Kak Ayu. Kayaknya cukup Sudah- sekian sih sudah kayaknya. cukup sekian. Banyak banget informasi loh Iya, yang aku dapat betul. dari Kak Ayu. Ternyata Kak Ayu ini seorang yang tomboy. Iya. Dia off-roader. Betul. Berarti di sisi lain dia sebagai penyanyi, dia juga seorang off-roader nih. Iya, Buat betul. fansnya Kak Ayu atau sahabat RTV yang belum tahu, kalau Kak Ayu ini cewek mandiri juga. Iya. Dan yang pastinya yang terakhir harus diingat, Ayu Falls tidak suaranya tidak false. Nah, itu dia. Tuh. Yang bakal bikin juri nyesal semuanya. Yang udah nyinyirin nih kemarin-kemarin katanya false, ternyata nggak sama sekali. Ya. Nah, Kak Ayu, cukup sekian kali ya bincang-bincang hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih kesempatannya, banyak untuk terima waktu kasih dan kesempatannya. waktunya. Jaga kesehatan, salam untuk orang tua Iya, dan sama orang tua, sama teman-teman offroader yang lainnya juga. sehat selalu. Iya. Jangan lupa nih kasih tahu buat teman-teman offroadernya buat nonton Kak Ayu juga di channel YouTube-nya boleh Panggung tuh. Rakyat RTV. Iya. Kak Ayu cukup sekian ya. Sampai ketemu nanti. Dadah. Kakak, makasih. Dadah.